warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Amanda Furkan Arsyad dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 3 Polewali. Adapun peta konsep yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Faktor yang mempengaruhi internal dan eksternal pada hewan embrio dan pasca embrio. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran atau volume dan jumlah sel secara irreversibel atau tidak bisa dibalik. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju kedewasaan di mana kematangan fungsi organisme tercapai. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan meliputi proses perkecambahan, pertumbuhan primer, dan pertumbuhan sekunder. Proses perkecambahan ada 3. Yang pertama, masa dormansi, yaitu berhentinya pertumbuhan karena kondisi lingkungan tidak sesuai. Yang kedua, imbisisi. Imbisisi dibagi menjadi 2, yaitu proses fisika. Yang kedua, masuknya air ke dalam biji. Dan yang ketiga, aktivitas enzim. Aktivitas enzim ada 2. Yang pertama, proses kimia, dan yang kedua, enzim amilase, protase, lipase bekerja aktif. Struktur kecambah ada 3. Yang pertama, daun lembaga atau kotiledon sebagai tempat menyimpan makanan, alat untuk fotosintesis, alat penghisap makanan untuk embrio. Yang kedua, batang lembaga atau cauliculus terbagi menjadi 2 bagian, epikotil dengan hipokotil. Epikotil, ruas batang di atas kotiledon yang akan tumbuh menjadi batang dan daun. Hipokotil, ruas batang di bawah kotiledon yang tumbuh menjadi akar. Dan yang ketiga, akar lembaga atau radikula berfungsi sebagai akar, diselubungi oleh sarung akar lembaga atau koleorisa. Tipe perkecambahan ada 2. Yang pertama, perkecambahan epigel. Kotiledon berada di atas permukaan tanah, contohnya kacang tanah, kacang hijau, dan lain-lain. Dan yang kedua, perkecambahan hipogel. Kotiledon berada di bawah permukaan tanah, contoh jagung, kacang kapri, dan lain-lain. Selanjutnya, pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer sebagai hasil proses pembelahan sel pada jaringan meristem. Yang kedua, terdapat pada titik tumbuh akar dan batang. Dan yang ketiga, menyebabkan akar dan batang bertambah panjang. Pertumbuhan primer pada bagian ujung akar dan batang dibagi menjadi 3 daerah, yaitu daerah pembelahan sel atau meristem, terletak di paling ujung sel aktif membelah. Yang kedua, daerah pemanjangan atau elongasi, terletak di belakang daerah pembelahan, sel memiliki aktif memanjang dan membesar. Dan yang ketiga, daerah diferensiasi, sel berdiferensiasi sehingga memiliki struktur dan fungsi khusus. Daerah pembelahan pada ujung akar dan daerah pembelahan pada ujung batang sudah tertera pada gambar. Pada daerah diferensiasi, meristem dasar akan berkembang menjadi jaringan dasar, protederum akan berkembang menjadi epidermis, prokambium akan berkembang menjadi stele atau silinder pusat. Pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sebagai hasil aktivitas jaringan meristem sekunder berupa kambium dan kambium gabus. Dan yang kedua, menyebabkan bertambah besarnya diameter batang. Dan yang terakhir, pertumbuhan kambium menyebabkan epidermis rusak sehingga membentuk kambium gabus atau velogen. Kambium gabus atau velogen terdiri dari velum berisi sel mati dan pertumbuhan ke arah luar atau dekat dengan epidermis yang rusak. Dan yang kedua, veloderm berisi sel hidup dan pertumbuhan ke arah dalam. Lingkaran tahun berperan dalam menentukan umur satu tumbuhan, merupakan aktivitas xilem sekunder dan floem sekunder dari pertumbuhan sekunder. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ada 2. Yang pertama, faktor internal meliputi gen dan faktor fisiologis, dan yang kedua, faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan seperti cahaya, temperatur, oksigen, dan lain-lain. Faktor internal yang pertama, gen atau hereditas, membawa informasi genetik, mengendalikan dan mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang kedua, faktor fisiologis meliputi hormon dan vitamin. Vitamin berperan dalam pembentukan hormon dan sebagai kofaktor untuk aktivitas enzim. Adapun hormon dan fungsinya sudah tertera pada gambar di atas ini. Faktor eksternal
Yang pertama nutrisi, yang kedua temperatur, ketiga cahaya matahari, dan keempat air, pH, dan oksigen. Etiolasi, yang pertama tumbuhan lebih cepat tumbuh di tempat gelap, dan yang kedua memaksimalkan fungsi auksin, dan ketiga kondisi pucat, kurus, dan daun tidak berkembang. Fotoperiodisme, respon tumbuhan terhadap periode penyinaran matahari dibagi menjadi 4. Adapun contoh fotoperiodisme yang tertera pada gambar di sini. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, tahap embrio dibagi menjadi 5. Yang pertama fertilasi gamet, kedua sigot, morula, blastula, dan gastrula. Tahap pasca embrio dibagi menjadi 2, regenerasi dan metamorfosis. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.